Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mevianti Nurrahma, biasa dipanggil dengan Mevi. Di sini saya akan mempresentasikan artikel ilmiah saya yang berjudul Konsep Harta dan Hak Milik dalam Islam. Berbicara mengenai harta, kita semua tahu bahwa manusia pasti memerlukan harta untuk menunjang kebutuhannya di dunia ini. Harta menjadi kebutuhan primer bagi manusia. Dalam Islam juga menyerukan bahwa manusia untuk berusaha mencari nafkah, rezeki, dan harta semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Sehingga dapat dikatakan harta adalah kebutuhan mendasar sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Kahfi ayat 46 yang berbunyi al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Konsep harta dalam Islam. Pengertian harta. Harta menurut bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu al-mal, yang berarti cenderung, condong, dan miring. Karena memang hakikatnya harta itu pasti digandrungi oleh manusia, artinya manusia itu condong pada harta dan cenderung untuk memiliki harta. Menurut Imam Hanafiyah, harta adalah sesuatu yang digandrungi tabiat manusia dan memungkinkan untuk disimpan hingga dibutuhkan. Menurut pendapat ini, itu harta adalah sesuatu yang dapat disimpan dan yang tidak dapat disimpan tidak dikategorikan sebagai harta. Secara terminologi, harta adalah sesuatu yang diinginkan manusia berdasarkan tabiatnya, baik manusia itu akan memberikannya atau menyimpannya. Dan dalam perspektif hukum ekonomi syariah, harta adalah materi yang kepemilikan mutlaknya berada di tangan Allah dan pengelolaannya berada di tangan manusia. Ini sejalan dengan konsep Islam, di mana semua yang ada di muka bumi ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan manusia sebagai khalifah di bumi ini memiliki tugas untuk mengelola dan memanfaatkan segala yang ada di bumi ini. Sehingga dari beberapa definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa harta adalah segala sesuatu yang ada di bumi, baik material yang berwujud atau imaterial yang tidak berwujud, yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup, dapat disimpan dan dapat dimanfaatkan dalam perkara yang legal, artinya perkara yang diperbolehkan dalam syariat Islam, di mana harta yang dimiliki semata-mata hanya digunakan untuk beribadah kepada Allah. Baik, yang selanjutnya adalah kedudukan harta. Harta mempunyai kedudukan yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Mengapa demikian? Ya, jelas sekali untuk memenuhi kebutuhan manusia baik primer maupun sekunder itu memerlukan harta dan kekayaan. Nah, namun pada hakikatnya harta dan segala yang ada di langit maupun yang ada di bumi itu mutlak milik Allah, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 18. Nah, di dalam Islam juga mengatur kepentingan-kepentingan umum yang maka berlakulah ketentuan sebagai berikut, yaitu yang pertama, manusia bukan pemilik mutlak dan harta itu terdapat hak orang lain di dalamnya, sehingga manusia harus berinfak atau berzakat. Yang kedua yaitu cara pemanfaatan harta itu untuk kepentingan dan kemakmuran bersama. Yang ketiga yaitu harta perorangan itu boleh digunakan untuk umum asalkan pemiliknya diberi imbalan yang wajar. Selain mengatur kepentingan umum, juga mengatur kepentingan pribadi. Ketentuannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, masyarakat tidak boleh mengganggu dan melanggar kepentingan pribadi selama tidak merugikan orang lain dan masyarakat, sehingga hak milik itu mutlak milik pribadi masing-masing, tidak boleh dicampuri oleh orang lain. Yang kedua, pemilikan manfaat berhubungan dengan hartanya, maka pemilik manfaat boleh memindahkan hak miliknya dengan cara dijual atau dihibahkan, sehingga hak miliknya itu berpindah. Yang terakhir yaitu pada pokoknya pemilikan manfaat itu kekal, tidak terikat oleh waktu, sehingga kapanpun itu, misal kita memiliki mobil, nah sampai kapanpun mobil kita itu milik kita. Jika tidak kita jual atau tidak kita hibahkan, maka selamanya akan menjadi milik kita, seperti itu. Yang selanjutnya adalah larangan penyalahgunaan harta. Nah, di dalam Al-Quran itu dijelaskan terdapat larangan-larangan yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi.
Aktivitas ekonomi di sini meliputi produksi, distribusi maupun konsumsi harta. Nah, bentuk larangan itu yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perkara-perkara yang merendahkan martabat dan akhlak manusia berupa memakan harta dengan sesama manusia dengan cara yang batil, memakan harta dengan jalan penipuan, terus memakan harta dengan cara pencurian dan segalanya yang tidak dibolehkan dalam Islam. Nah, yang kedua itu perkara-perkara yang merugikan hak perorangan dan kepentingan sebagian atau keseluruhan masyarakat berupa perdagangan yang memakai bunga atau riba itu. Nah, itu sudah jelas sekali bahwa kita tidak boleh memperdagangkan sesuatu atau berkaitan dengan riba. Yang ketiga yaitu penimbunan harta dengan jalan yang fakir. Nah, untuk memenuhi keuntungan yang sangat tinggi, bisa jadi seseorang tersebut melakukan penimbunan yang bisa merugikan orang lain. Itu termasuk larangannya. Yang keempat terakhir, aktivitas yang merupakan pemborosan atau mubazir itu juga dilarang. Kita sebagai umat Islam itu harus mementingkan kebutuhan dan mengesampingkan keinginan. Nah, selain yang dilarang, semua kegiatan yang dilakukan dalam memfungsikan harta prinsipnya dibolehkan, baik dalam rangka pemenuhan kebutuhan individual maupun dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat. Artinya kita itu boleh memanfaatkan harta dan segala yang ada di bumi itu untuk apapun selain yang sudah dilarang dalam Al-Quran. Selanjutnya, pembagian harta. Ulama fikih membagi harta dalam beberapa kategori. Yang pertama, kategori boleh tidaknya memanfaatkan harta. Itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, harta mal mutakowim dan yang kedua, goiru mutakowim. Mal mutakowim adalah harta yang boleh dimanfaatkan baik jenis dan cara memperolehnya. Contoh, sapi yang disembelih sesuai dengan syariat Islam itu boleh kita konsumsi dan boleh kita manfaatkan. Yang kedua, ghairu mutakawim, itu sebaliknya, harta yang cara memperoleh dan jenisnya itu tidak boleh dimanfaatkan. Contohnya babi karena jenisnya haram. Terus sepatu yang mencuri, cara memperolehnya mencuri, itu tidak boleh kita manfaatkan atau termasuk dalam mal ghairu mutakawim. Selanjutnya, kategori menetap atau tidaknya harta dibagi menjadi dua, harta mankul dan ghairu mankul. Mankul adalah sesuatu harta yang bisa dipindahkan dari tempat satu ke tempat yang lain. Contohnya, emas, perak, uang, dan lain sebagainya yang dapat dipindah-pindahkan. Yang kedua, ghairu mankul itu sebaliknya, tidak bisa dipindahkan. Contohnya rumah, pabrik, perkebunan, sawah, dan lain-lain. Kategori habis dikonsumsi atau dalam wujudnya semula dibagi menjadi dua, harta istihla dan harta isti'mali. Istihla adalah harta yang mungkin bisa dimanfaatkan, kecuali harta itu tidak bisa dimanfaatkan kalau harta tersebut tidak merusak bentuk fisiknya. Seperti kayu bakar, kita memanfaatkan kayu bakar kan harus merusak kayunya atau membakar kayunya. Yang kedua, harta isti'mali artinya sesuatu yang dapat digunakan dengan berulang kali dan materinya tetap terpelihara. Contohnya perkebunan, kita kan tidak perlu merusak perkebunan untuk memanfaatkan kebun tersebut. Seperti itu. Selanjutnya, kategori dalam artian harta yang diperoleh di pasar secara persis. Contohnya harta misli dan harta kimi. Dibagi menjadi dua, harta misli dan harta kimi. Harta misli adalah harta yang ada imbangannya di pasar atau ada persamaannya di pasar. Contohnya beras itu kan ada, seperti di Indonesia kan ada, cabai juga di lain yang ada. Pasar itu banyak gitu. Kalau yang harta kimi itu sesuatu yang bisa jadi dimanfaatkan di sini itu tidak bisa. Contohnya senjata Rusia, jika dimanfaatkan di Indonesia mungkin kurang efektif. Seperti itu. Yang selanjutnya, harta mamluk, mubah, dan mahjur. Harta mamluk adalah sesuatu yang masuk ke bawah milik perorangan maupun milik badan hukum. Harta mubah ialah sesuatu yang pada asalnya bukan milik seseorang, seperti air, terus pohon, itu kan bukan milik seseorang tapi bisa kita manfaatkan. Yang ketiga, harta mahjur, yaitu sesuatu yang tidak dibolehkan dimiliki sendiri dan memberikan kepada orang lain menurut syariat, ada kalanya benda itu benda wakaf. Yang selanjutnya, harta yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi.
harta mal ain dan mal dain, harta mal aini dan mal naf'i, harta pokok dan harta hasil, yang semuanya itu sudah ada dalam artikel ilmiah saya. Konsep hak milik dalam Islam. Yang pertama, pengertian hak. Hak secara etimologis yaitu ketetapan atau kepastian, sedangkan menurut Wahbah Az-Zuhaili, hak menurut bahasa adalah as-subut wa al-wujub, yang artinya tetap dan wajib. Secara terminologi fikih, hak yaitu suatu hukum yang telah ditetapkan secara syara'. Sekarang adalah milik. Adapun pengertian milik yaitu berasal dari bahasa Arab al-milk, yang berarti penguasaan terhadap sesuatu dan kewenangan bertindak secara bebas terhadapnya. Sesuatu ini dapat dikatakan adalah harta tadi. Milik juga berarti hubungan seseorang dengan suatu harta benda yang diakui oleh syara', yang menjadikannya mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta itu. Contohnya, mobil itu punya Pak A. Nah, Pak A memiliki kewenangan dan hak sepenuhnya untuk menggunakan mobil tersebut. Dapat disimpulkan dari definisi-definisi hak dan milik tadi, ada kiranya perbedaan antara hak dan milik. Perbedaannya adalah hak adalah kekhususan yang melekat pada orangnya, yang melekat pada manusia itu sendiri, dan milik itu kekhususan yang melekat pada barang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hak milik adalah hubungan antara seseorang terhadap kepemilikan barangnya yang abadi sampai suatu saat ada pembatalan hak milik. Selanjutnya adalah pembagian hak milik. Hak milik dikategorikan menjadi 3, yaitu yang pertama, hak milik pribadi, yaitu harta yang boleh dimanfaatkan dan dimiliki oleh satu orang atau pribadi seseorang manusia. Yang kedua yaitu hak milik umum, yaitu harta yang telah ditetapkan hak miliknya oleh asy-syar'i dan menjadikan harta tersebut sebagai milik bersama dan tidak bisa dijadikan hak milik pribadi. Yang ketiga yaitu hak milik negara, di mana harta tersebut hak seluruh umat manusia, namun pengelolaannya itu di bawah atau di tangan negara yang mengatur pengelolaan harta tersebut sesuai dengan undang-undang yang berlaku di negara tersebut. Pengertian kepemilikan dalam Islam. Kepemilikan berasal dari kata dasar milik, yaitu pendapatan seseorang yang diberi wewenang untuk mengalokasikan harta yang dikuasai oleh orang lain dengan keharusan untuk selalu memperhatikan sumber yang pihak yang menguasainya. Dalam artian, kepemilikan adalah hubungan manusia dengan benda yang ditetapkan syara' yang menjadikan manusia bisa mempunyai atau memiliki harta tersebut. Contohnya, kita membeli mobil atau kita membeli sebuah barang. Nah, kepemilikan akan berpindah dari penjual ke kita, seperti itu. Selanjutnya yaitu Islam memiliki suatu pandangan yang khas terhadap harta, hak milik, dan kepemilikan. Kepemilikan menurut pandangan Islam, sesuatu itu bukanlah milik pribadi, bukan pula milik bersama, tapi mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa dikatakan khas atau unik? Itu karena mutlak kan hakikatnya harta, kepemilikan dan segalanya kan milik Allah, tetapi dengan syarat-syarat tertentu bisa menjadi milik manusia, sehingga ia bisa memanfaatkan, mengelola hanya semata-mata untuk memenuhi tugas dari Allah, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ada hak dan kewajiban dalam mengelola harta. Intinya tidak semua harta kita itu untuk kita, tapi bisa disedekahkan atau ada hak orang lain yang ada di dalam harta kita. Setelah mengetahui kepemilikan dalam Islam, selanjutnya adalah pembagian kepemilikan dalam Islam. Di dalam Islam, kepemilikan itu dibagi menjadi 2, yaitu kepemilikan sempurna dan kepemilikan tidak sempurna. Kepemilikan sempurna atau milik sempurna adalah memiliki zat dan sekaligus manfaatnya, sehingga seluruh hal yang terkait dengan harta tersebut berada di bawah kekuasaannya atau penguasaannya. Contohnya, kita memiliki rumah sekaligus sertifikatnya, sehingga kita berhak atas kekuasaan rumah tersebut. Yang kedua yaitu milik tidak sempurna, yang dimana artinya adalah memiliki bendanya saja atau manfaatnya saja. Contoh, bila kita menyewa mobil,
kita sewa mobil, kita hanya bisa memanfaatkannya, tidak bisa memilikinya. Nah, milik tidak sempurna sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu milik al-ain, memiliki bendanya saja. Yang kedua adalah milik al-manfaah, yaitu memiliki manfaatnya saja. Seperti tadi, contohnya sewa menyewa. Yang terakhir yaitu pembatalan kepemilikan atau berakhirnya suatu kepemilikan, yaitu disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama yaitu wafat. Jika seseorang tersebut wafat, maka dengan otomatis hak milik atau kepemilikan oleh orang tersebut itu sudah berakhir. Yang kedua yaitu harta yang dimiliki hancur atau binasa, sehingga dia tidak memiliki harta lagi untuk dimiliki. Yang ketiga yaitu habisnya masa kontrak atau waktu pemanfaatan berakhir. Ini seperti contoh yang sewa menyewa tadi. Jika waktunya sudah selesai, maka berakhirlah kontrak atau batallah kepemilikan atas suatu barang yang disewanya tersebut. Nah, yang terakhir adalah analisis penyalahgunaan harta dalam masyarakat. Nah, setelah pemaparan tadi, kita dapat disimpulkan bahwa harta, hak milik maupun kepemilikan yang ada di langit maupun yang ada di bumi itu semua mutlak milik Allah. Kita hanya diamanahkan untuk mengelola dan menjaganya semata-mata untuk kebutuhan hidup di dunia dan untuk beribadah kepada Allah. Itu sudah seperti itu. Nah, juga di dalam Al-Quran ada larangan-larangan terhadap aktivitas ekonomi meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi dalam hal harta. Nah, sebagai muslim harusnya tahu akan hal itu dan menjauhi perkara yang dilarang dalam penggunaan harta sesuai syariat Islam. Namun pada kenyataannya kita masih menemui minoritas masyarakat yang masih menyalahgunakan dan tidak memahami tentang pemanfaatan harta yang sesuai dengan Islam. Salah satu contohnya saya ambil mini riset di salah satu desa, yaitu di Madiun, tepatnya di Desa Doho, di mana mayoritas masyarakatnya adalah muslim tetapi masih menggunakan hartanya untuk hal yang mudorot. Contohnya adalah pada saat ada kegiatan masyarakat seperti resepsi pengantin, khitanan, atau selamatan kelahiran, atau kegiatan masyarakat yang bersifat besar, itu sudah dipastikan terdapat tradisi yang bertentangan dengan syariat Islam. Mereka pada kesempatan tersebut itu melakukan judi, di mana dalam permainan tersebut mengeluarkan harta dalam bentuk uang untuk kesenangan semata atau untuk permainan semata. Namun itu kan sangat melanggar hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia. Mereka itu secara sadar bahwa itu tuh sudah sadar bahwa itu tuh dilarang, tetapi mereka masih juga melakukan tradisi tersebut ya karena sudah menjadi adat atau kebiasaan seperti itu. Meskipun nanti dilarang oleh pemilik acara, namun juga masih tetap dilakukan karena sudah tidak bisa lagi dihilangkan seperti itu karena tradisi lah, kembali lagi ke tradisi. Nah, seperti itu kan contohnya kan sangat tidak sesuai ya dengan pemanfaatan harta, di mana tidak boleh untuk hal yang mudorot. Nah, di sini kita dapat simpulkan bahwa masih ada masyarakat yang secara sadar melakukan hal pemanfaatan harta yang mudorot padahal mereka tahu bahwa judi itu dilarang. Nah, dengan ini kita dapat simpulkan bahwa pemahaman masyarakat itu sebenarnya sudah ada, namun masih ada yang caranya itu salah dan untuk mudorot. Nah, harta itu jika berada di tangan orang solih, dalam arti orang yang memahami konsep harta dalam Islam, akan jauh lebih bermanfaat daripada harta yang berada di tangan orang zalim. Karena itu masih perlu pemahaman yang lebih magi untuk masyarakat terkait konsep harta dan hak milik dalam Islam. Demikian presentasi artikel ilmiah saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf, dan ada tambahan dan kritik itu sangat saya perlukan untuk memperbaiki atau revisi artikel ilmiah saya ke depannya. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih sudah menonton video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.